teman-teman digitalku, kumaha damang. Finally, yang kalian tunggu-tunggu. Today, Mimin akan merekap penutup dari trilogi Jurassic yang berjudul Jurassic World Dominion yang rilis di tahun ini, co. Walaupun premisnya nggak jauh beda sama film-film sebelumnya nih, tapi saya rasa jamin kalian nggak akan bosen. Karena selain lebih memacu adrenalin, film kali ini juga penuh nostalgia dengan munculnya pemain-pemain lama. Nyengges atuh tong basa-basi deui, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Tahun setelah insiden Lockwood Estate dan letusan gunung berapi dahsyat di Isla Nublar, dinosaurus yang terbebas kini berkeliaran di bumi dan banyak dari mereka yang menyebabkan bencana ekologis. Karena tidak tahu bagaimana caranya hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk itu, banyak manusia yang menjadi korban. Tapi ada juga yang memanfaatkannya sebagai sumber cuan. Mereka yang jahat berupaya menangkap beberapa dinosaurus lalu menjualnya ke pasar gelap. Di tengah upaya global untuk mengendalikan spesies mengancam itu dan juga menanggulangi perburuan ilegal, pemerintah Amerika pun memberikan wewenang kepada perusahaan raksasa bernama Bayesian Genetics. CEO Bayesian yang bernama Louis Dodson ini berkata kalau Bayesian Genetics telah mendirikan cagar alam dinosaurus di pegunungan Dolomit, Italia. Di sana mereka juga melakukan penelitian mengenai sistem kekebalan binatang purba itu untuk tujuan farmasi. Tapi sayangnya banyak masyarakat yang masih skeptis dengan Bayesian ini. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan hanya untuk keuntungan pribadi. Scene kemudian berfokus pada Claire, mantan manajer Jurassic World, dan Zia, rekan kerjanya. Malam itu mereka terlihat diam-diam memasuki tempat penampungan dinosaurus yang diduga akan melakukan pengembangbiakan secara ilegal. Awalnya, Zia dan Claire hanya merekam semua yang ada di dalam sana. Tapi ketika Zia menemukan bayi Triceratops yang tubuhnya sangat lemah dan hampir mati, mereka merubah rencana untuk menolong hewan tersebut. Dengan hati-hati, keduanya pun membawa kandang Triceratops itu keluar sampai tidak lama kemudian rekan mereka yang tak lain adalah Franklin datang untuk menjemput. Franklin sendiri kaget ketika melihat kedua temannya membawa dinosaurus itu. Dia sempat menolak untuk membawanya pergi, tapi ketika tiba-tiba para penjaga datang, mereka pun langsung tancap gas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mobil milik Claire juga sempat tertembak, tapi untungnya Claire mampu menghindar. Dia juga sengaja masuk ke sekumpulan Nasutoceratops dan membuat mobil-mobil penjaga itu tertabrak bahkan terguling, sedangkan dirinya berhasil melarikan diri. Ternyata selama ini mereka masih bekerja sama sebagai kelompok perlindungan dinosaurus dan bekerja untuk menyelidiki situs pengembangbiakan dinosaurus secara ilegal, co. Tapi setelah kejadian itu, Franklin merasa jika apa yang mereka lakukan itu akan sia-sia saja. Dia sendiri juga baru saja mendapatkan panggilan kerja lain dan berniat untuk menerimanya. Sementara itu di pegunungan Sierra Nevada terlihat Owen dan dua temannya sedang berusaha menggiring beberapa Parasaurolophus. Bukan gimana-gimana nih, dia dan teman-teman melakukan hal tersebut karena memang sudah menjadi pekerjaan mereka sebagai penangkar yang memiliki tugas untuk merelokasi para dinosaurus liar ke tempat yang lebih baik. We're gonna get you someplace safe. Para teman-teman digital ini masih ingat sama si imut Macy? Yap, dia yang merupakan cucu dari Lockwood kini tinggal satu rumah dengan Owen dan Claire. Hari itu dia yang bosan iseng menaiki sepedanya hingga tiba di lokasi proyek pembangunan. Di sana dirinya melihat beberapa Apatosaurus sedang kebingungan karena tak sengaja masuk ke lokasi proyek tersebut. Melihat para petugas proyek kebingungan bagaimana memindahkan dinosaurus itu, Macy pun segera membantu hingga akhirnya menggunakan flare SOS para Apatosaurus berhasil dipindahkan ke tempat yang aman. Singkat cerita, setibanya di rumah, Macy dan Claire langsung terlibat percekcokan. Di sini, Claire melarang Macy untuk pergi ke kota karena keberadaan dirinya akan terancam. Tapi Macy yang sudah kelewat bosan ini langsung marah dan meminta Claire untuk mengerti. Macy juga tiba-tiba sedih ketika ia ingat mengenai fakta kalau dirinya bukan manusia sungguhan. Dia ini adalah manusia kloningan yang diciptakan oleh kakeknya sendiri dari DNA sang ibu. Ketika Owen pulang, Claire pun langsung menceritakan masalah tadi dan di malam harinya Owen perlahan membicarakannya dengan Macy.
Dia meminta Macy untuk menaati peraturannya dengan tidak pergi ke kota karena akan sangat berbahaya. Tapi ternyata apa yang dilakukan juga sia-sia. Macy yang keras kepala masih tidak terima dan pergi begitu saja. Keesokan harinya di tempat lain, belalang raksasa yang sebelumnya punah secara misterius muncul kembali di ladang seseorang. Jutaan hewan itu dengan sekejap memusnahkan 60 ladang yang menjadi sumber pasokan makanan. Mendengar peristiwa tersebut, ahli paleobotani yaitu Dr. Ellie Sattler segera datang bersama 2 anak buahnya untuk mengamati ladang mereka. Ketika dilihat ada ladang tetangga yang sama sekali tidak dimakan oleh belalang purba, Ellie pun bertanya, mereka menggunakan benih yang sama? Dan si pemilik ladang ini menjawab tidak. Dia menggunakan benih sendiri sedangkan ladang tetangga itu membeli benih dari perusahaan Biosyn. Mendengar hal itu pun membuat Ellie curiga. Dia menduga jika belalang itu pasti diciptakan oleh perusahaan Biosyn. Tapi untuk memastikannya lebih lanjut, dirinya kemudian menemui seseorang untuk membantu. Orang itu adalah Dr. Alan Grant, seseorang yang bekerja di bidang yang sama dan juga teman dekatnya dulu. Setelah sedikit bernostalgia tentang masa lalu mereka, Ellie langsung menunjukkan belalang purba yang berhasil ditangkap kepada Alan dan memberitahu kecurigaannya. Ellie berkata jika dibiarkan, hewan ini akan membuat rantai makanan jadi runtuh dan makhluk hidup akan kelaparan. Nah, untuk menyelesaikannya, Ellie berencana untuk pergi ke Biosyn lalu mengambil salah satu DNA belalang yang ada di sana untuk dicocokkan dengan belalang yang sudah ia tangkap. Awalnya Alan ragu dan menolak karena tidak tahu bagaimana caranya masuk ke sana. Tapi ketika Ellie memberitahu kalau dirinya baru saja diundang datang oleh orang dalam bernama Ian Malcolm yang tak lain adalah teman mereka sendiri, Alan langsung setuju untuk ikut. Kembali lagi ke Macy, dia yang kali itu ingin memanggang daging tiba-tiba dihampiri oleh velociraptor kecil. Melihatnya, Macy merasa tidak asing karena hewan itu mirip sekali dengan Blue. Dan benar, tidak lama kemudian Blue pun datang. Owen yang mengetahui itu pun langsung berusaha menenangkan Blue, tapi beberapa saat kemudian Blue pergi lagi menuju hutan. Di situ Owen berniat menyusul Blue dan menyuruh Macy untuk di rumah saja, tapi Macy yang lagi bandel-bandelnya ini nekat pergi menggunakan sepeda untuk menyusul. Keberadaan Blue dan anaknya ternyata sudah diketahui oleh orang lain. Mereka yang tak lain adalah seorang pemburu memasang jebakan. Dan ketika jebakan itu berhasil menjerat anak Blue dengan menggunakan mobil, mereka langsung menabrak Blue hingga jatuh ke jurang. Owen yang melihat kejadian itu pun langsung mengejar mereka, tapi sialnya dia gagal karena si pemburu beberapa kali berusaha menembaknya. Sedangkan di tempat lain, Macy yang akan menyusul juga dihadang oleh pemburu yang lain. Mereka menangkap Macy lalu membuang sepedanya di sungai. Dengan cepat, Owen kembali ke rumah lalu mengajak Claire untuk segera menyelamatkan mereka. Tapi ketika akan pergi, tiba-tiba Blue datang. Ternyata kejadian tersebut membuat Blue menjadi tidak percaya lagi dengan manusia. Tapi di sini Owen berjanji akan segera menemukan mereka dan membawanya kembali. Owen dan Claire kemudian menemui Franklin yang saat ini sudah bekerja di unit dinosaurus CIA yang mengurusi spesies berbahaya. Setelah dicari tahu, Franklin mengetahui kalau orang yang sudah menculik anak Blue dan juga Macy adalah seorang pemburu. Dan sudah pasti akan membawa tangkapan mereka ke Malta, sebuah lokasi di mana dinosaurus akan diperjualbelikan. Franklin kemudian berkata, ia akan berusaha menemukan Macy dan juga anak Blue dengan bantuan orang dalam, tapi dengan syarat Owen dan juga Claire harus diam menunggu jika ingin semuanya aman terkendali. Singkat cerita, sampai juga Ellie dan Alan di cagar alam milik Biosyn di Italia. Di sana, mereka langsung disambut oleh direktur komunikasi bernama Ramsey Cole. Dalam kunjungan mereka, Ramsey menjelaskan kalau dinosaurus yang berasal dari Sorna dan Nublar kini sudah berada di cagar alam milik Biosyn. Mereka termasuk T-Rex dan predator puncak yaitu Giganotosaurus. Lalu selain itu demi alasan keamanan, Biosyn memasang implan syaraf pada tiap-tiap dinosaurus agar mereka bisa dikendalikan. Setelah berkeliling melihat luasnya cagar alam Biosyn, Ellie dan Alan akhirnya bisa bertemu juga dengan CEO Biosyn yaitu Pak Louis Dodson. Di sana, Louis mengatakan bahwa selain mengembangkan paleo DNA, dirinya juga sedang sibuk membuat inovasi cara menanggulangi berbagai penyakit berbahaya. Selanjutnya, Ellie dan Alan dipertemukan oleh Ian Malcolm. Sambil berkeliling, Ian mendengarkan semua kecurigaan Ellie mengenai belalang purba yang meresahkan. Ian pun akhirnya memberitahu Ellie jika dirinya juga belum lama ini mengetahui hal itu dan memang benar jika belalang tersebut merupakan salah satu rencana jahat dari Biosyn. Lalu dengan hati-hati Ian kemudian memberikan Ellie sebuah akses dan menyuruh temannya itu masuk ke lab bertanda L4 untuk mencari bukti lebih lanjut.
Setelah memberikan semua info yang ia tahu, ia langsung pamit dan untung saja Ramsey maupun Louis tidak menaruh kecurigaan kepada mereka. Louis sendiri kemudian pergi untuk menemui ahli genetika, siapa lagi kalau bukan Dr. Henry Wu. Yap, dia kali ini sudah bergabung menjadi anggota Bayezin dan diketahuilah kalau memang dia orang yang sudah merekayasa belalang purba. Dalam perbincangan itu, Dr. Henry mulai sadar kalau apa yang sudah Bayezin lakukan akan menyebabkan kelaparan global karena keberadaan si belalang purba yang tidak bisa dikendalikan. Tapi di sini Louis berusaha meyakinkan Dr. Henry kalau apa yang mereka lakukan pasti akan membuahkan hasil. Scene lalu berpindah di Malta. Setelah mendapatkan bantuan dari Franklin, akhirnya Owen dan Claire bisa bertemu dengan Barry, teman mereka dulu saat bekerja di Jurassic World yang kini sudah menjadi agen rahasia yang menyamar. Barry beranggapan mungkin Macy kini sudah diambil oleh seorang broker atau perantara perdagangan gelap bernama Soyona Santos. Dan untuk mengetahui kemana Santos membawa Macy, mereka pun kemudian masuk ke pasar gelap Dinosaurus. Namun setelah mengintai cukup lama, ternyata Santos hanya membawa Atrociraptor ganas yang sudah dilatih untuk membunuh siapapun yang terkena laser penanda. Ketika para pemburu itu berniat untuk menerima pekerjaan dari Santos, situasi langsung kacau saat pihak berwenang melancarkan serangan. Santos yang tidak ingin pihak berwenang mendapatkan semua dinosaurusnya langsung menyuruh orang untuk membuka kandang Atrociraptor itu lalu menandai para pihak berwenang menggunakan laser sehingga hewan-hewan itu pun langsung mengejar mereka. Dari kejadian itu beberapa orang menjadi korban, tapi untungnya Claire berhasil mengejar Santos dan mengeruk informasi kalau sebenarnya Macy saat ini sedang dibawa ke cagar alam Bayezin di Italia, dan dalang dari semuanya adalah Louis Dodson. Di waktu yang bersamaan salah satu Atrociraptor datang, Santos pun langsung mengarahkan laser kepada Claire sehingga hewan itu terus mengejarnya. Untung saja ketika Claire jatuh di atas truk, seorang pilot kargo bernama Kayla bersimpati lalu membantunya. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Kayla memberitahu kalau dirinya melihat seseorang yang dicari oleh Claire menuju ke suatu tempat. Mendengar itu, Claire pun langsung menyuruh Owen untuk menyusulnya. Menggunakan motor, Owen berusaha menyusul Claire sambil menghindari dua Atrociraptor yang terus mengejar. Sampai tidak lama kemudian, dia tiba di lokasi tempat pesawat milik Kayla berada. Walaupun sulit, tapi ternyata dia bisa masuk ke pesawat tersebut untuk terbang menuju cagar alam Bayezin di Italia. Di Bayezin sendiri, ternyata Macy sudah sampai dan sudah bertemu dengan Dr. Henry. Melihat anak Blue juga berada di tempat yang sama, Macy langsung menghampirinya dan memberi nama hewan itu dengan sebutan Beta. Dr. Henry lalu menjelaskan jika Blue diciptakan menggunakan DNA kadal, maka dari itu Blue bisa berkembang biak tanpa pasangan, dan alasan keberadaan Beta di tempat itu adalah karena ia dibutuhkan agar Dr. Henry bisa memahami Macy. Mendengar itu, Macy lalu menceritakan lagi jika ia diciptakan oleh Benjamin Lockwood, kakeknya sendiri, untuk mengatasi rasa sedih kakeknya karena ditinggal sang putri yaitu Charlotte Lockwood yang disebabkan oleh penyakit. Tapi ternyata semua itu salah. Yang sebenarnya terjadi adalah Charlotte lah yang menciptakan Macy. Charlotte yang diketahui adalah mantan rekan Dr. Henry ini menggunakan DNA-nya sendiri untuk hamil secara aseksual dan melahirkan Macy yang identik dengannya secara genetik. Kenapa begitu? Karena Charlotte berusaha mengubah DNA Macy untuk mencegahnya memiliki penyakit mematikan yang sama. Nah, Dr. Henry yang tahu kalau konsep genetikanya Beta dan Macy ini sama alias lahir tanpa pasangan atau aseksual, dia percaya kalau DNA Beta dan Macy digabungkan maka akan menciptakan patogen atau istilahnya parasit yang bisa menghentikan wabah belalang. Sementara itu, di sisi yang lain, Ellie dan Alan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkeliling dan diam-diam masuk ke area terlarang yaitu Lab L4 yang disebutkan oleh Ian Malcolm, di mana ruangan itu penuh dengan belalang purba yang sedang dikembangbiakan. Di waktu yang sama, ketika Ellie dan Alan berusaha mengambil sampel DNA milik salah satu belalang, Macy yang tidak setuju dengan rencana Dr. Henry memilih untuk kabur bersama Beta. Alarm yang berbunyi pun akhirnya membuat seluruh belalang itu terganggu dan berterbangan. Setelah mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Macy. Lalu Macy yang mengenal kedua ahli paleobotani itu langsung memperkenalkan diri dan mengajak mereka untuk kabur dari tempat tersebut. Di waktu yang sama, Kayla yang hampir sampai di Bayezin berusaha mengelabui orang-orang di menara kontrol untuk membiarkannya mendarat. Tapi karena mereka ternyata sudah tahu kalau Kayla berbohong, sistem pertahanan udara pun dimatikan sehingga yang terjadi adalah... Di
situasi yang sangat mencekam itu, Owen menyuruh Claire untuk terjun dari pesawat karena hanya kursi milik Claire lah yang memiliki parasut. Setelah Claire terjun dari pesawat, dia lalu mendarat di tengah hutan, sedangkan Owen dan Kayla mendarat di air yang membeku. Di hutan, Claire berusaha melarikan diri dari seekor dinosaurus. Dia perlahan merayap dengan tenang menuju air lalu bersembunyi sampai dinosaurus itu pergi dari sana. Owen dan Kayla juga sekarang sedang melakukan hal yang sama. Selain memperhatikan langkah mereka agar tidak jatuh ke air, mereka juga berusaha keras menghindari Pyroraptor hingga akhirnya berhasil. Lalu bergegas menuju hutan untuk menolong Claire. Sedangkan di sisi yang lain, dalam aksi kabur itu, Alan, Ellie, dan Macy dibuat terkejut dengan kedatangan Ramsey. Namun tidak diduga jika Ramsey ternyata bekerja untuk Ian Malcolm, sehingga kini Ramsey sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Alan dan Ellie. Ramsey yang tahu kalau sampel belalang sudah didapatkan langsung membantu mereka untuk kabur menggunakan Hyperloop. Tapi sialnya, karena Louis sudah tahu pelanggaran yang dilakukan oleh Alan dan Ellie di ruang terlarang, Louis langsung mematikan Hyperloop dan membuat Alan, Ellie, dan Macy terjebak di sebuah tambang kuno yang dipenuhi oleh binatang purba. Setelah itu, Louis memanggil Ian Malcolm dan juga Ramsey. Di depan semua orang, ia memecat Ian karena terbukti telah melakukan pelanggaran dengan memberikan kartu akses kepada Alan dan Ellie. Mendengar itu, Ian lega karena akhirnya bisa terlepas dari biasin. Tapi ketika tahu jika Alan dan kawan-kawan terjebak di taman kuno, dirinya pun bergegas untuk melakukan sesuatu. Di sini Louis belum tahu kalau Ramsey telah bekerja sama dengan Ian, makanya Ramsey diam-diam membantu Ian untuk menyelamatkan Alan dan kawan-kawan. Di saat Alan dan kawan-kawan sedang berjuang melarikan diri dari kejaran binatang-binatang purba itu, dengan cepat Ian datang menggunakan mobil lalu membukakan pintu tambang hingga 3 orang itu pun berhasil diselamatkan. Singkat cerita, malam pun tiba dan Claire masih saja terjebak di hutan. Dengan rasa takut yang tidak bisa dibendung lagi, Claire menemukan fasilitas biasin yang ia pikir bisa digunakan untuk tempat bersembunyi. Tapi ketika dia akan pergi, tiba-tiba Dilophosaurus datang tepat di depannya. Untung saja nih Owen dan Kayla datang tepat waktu menolong Claire dan membuat binatang itu kabur terbirit-birit. Tidak diduga-duga, ternyata Louis masih ingin bertindak licik. Ia sengaja membakar seluruh belalang purba miliknya demi menghapus barang bukti. Tapi ternyata saat dilakukan pembakaran, belalang yang masih bisa terbang meloloskan diri dari fasilitas dan membuat kebakaran hutan. Akhirnya, Biosyn pun terpaksa melakukan evakuasi untuk menyelamatkan para dinosaurus yang ada di luar sana dengan mengendalikan mereka agar masuk ke fasilitas. Sedangkan di luar sana, Alan dan kawan-kawan yang berusaha kabur mengalami kecelakaan saat menghindari kebakaran. Ternyata kejadian tersebut membawa mereka ke tempat di mana Owen, Claire, dan Kayla berada. Namun baru saja Macy bernafas lega bisa bertemu dengan orang tua angkatnya lagi, tiba-tiba Giganotosaurus, hewan karnivora terbesar di dunia, datang meneror mereka. Dengan pergerakan yang sangat pelan, mereka berusaha untuk masuk ke fasilitas Biosyn itu. Tapi ketika giliran Macy yang naik, tiba-tiba saja Giganotosaurus itu datang dan hampir menelannya. Untung saja ia mampu mengalihkan perhatian hewan itu menggunakan api sehingga teman-temannya berhasil masuk. Lalu ketika dirinya juga akan masuk, tiba-tiba saja si Giganotosaurus ini menyerang lagi dan hampir membuat Claire celaka. Tapi berkat kerjasama yang bagus, akhirnya mereka berhasil menyetrum hewan itu dan membuatnya pergi. Di dalam sana mereka berencana untuk pergi ke ruang kontrol dan mengaktifkan sistem pertahanan udara, sehingga nanti ketika akan kabur menggunakan helikopter yang ada, mereka tidak akan diserang oleh Pteranodon dan kawan-kawannya. Lalu mengetahui bahwa semua pos yang ada di Biosyn terhubung oleh terowongan bawah tanah, mereka pun bersama-sama turun untuk sampai di ruang kontrol. Di sisi yang lain, Louis yang sudah tahu kalau Biosyn sudah hancur berniat untuk kabur sambil membawa kaleng yang berisi embrio dinosaurus. Tidak lama kemudian Ramsey datang. Louis yang tidak tahu kalau Ramsey adalah musuh pun mengajaknya untuk kabur juga. Tapi Ramsey menolak dan akhirnya dia mengaku kalau selama ini dia mengkhianati Louis dan bekerja untuk Ian Malcolm. Di waktu yang sama ketika Louis berusaha kabur menggunakan Hyperloop, Owen dan kawan-kawan sampai juga di ruang kontrol. Di sana mereka diberitahu oleh Ramsey kalau ingin sistem pertahanan udara aktif, maka mereka harus mematikan sistem keamanan utama guna mendapatkan energi yang cukup. Tapi sebelum mereka pergi, Owen, Macy, dan juga Alan meminta sedikit waktu untuk menemukan Beta yang pergi entah kemana.
Di saat Owen dan kawan-kawan sedang berusaha menangkap Beta, Claire dan Ellie bertugas untuk mematikan sistem keamanan utama yang ada di ruang belalang. Awalnya sih mereka berhasil mematikan sistemnya, tapi tiba-tiba menyala lagi hingga akhirnya mereka berdua terpaksa merusak sistemnya menggunakan kapak. Matinya sistem itu pun membuat Hyperloop yang dinaiki oleh Louis berhenti. Dia sendiri kini terjebak di sebuah terowongan lalu tewas karena terbunuh oleh 3 Dilophosaurus. Setelah sistem pertahanan udara berhasil menyala, Owen dan kawan-kawan yang berhasil menangkap Beta kemudian kembali berkumpul dengan yang lain, sedangkan Kayla mengambil helikopter yang akan bawa mereka pergi dari sana. Tapi beberapa saat kemudian Dr. Henry datang dan memohon kepada mereka untuk mengizinkannya ikut. Dr. Henry sadar bahwa ia yang menciptakan bencana ekologis ini, tapi dia berjanji akan memperbaikinya. Dia berkata jika nanti dia berhasil mengerti bagaimana Charlotte mengubah DNA Macy, maka Dr. Henry pun mampu menghentikan penyebaran belalang. Awalnya beberapa dari mereka menolak, tapi karena Macy bersedia untuk diteliti, mereka pun akhirnya mempersilahkan Dr. Henry untuk ikut. Setelahnya, Kayla datang dengan helikopter. Sebenarnya, fasilitas utama bukanlah tempat yang aman untuk mendarat karena seluruh dinosaurus sudah dikendalikan untuk berkumpul di sana. Tapi Kayla tidak punya pilihan lain dan segera menyuruh teman-temannya itu untuk keluar. Dugaan Ramsey pun benar, baru saja mereka keluar, tiba-tiba Giganotosaurus dan T-Rex muncul di hadapan mereka. Pertarungan antar keduanya pun kemudian dimanfaatkan oleh Owen dan kawan-kawan untuk naik ke helikopter. Setelah kejadian itu, mereka yang selamat langsung mendapatkan perawatan medis. Ellie dan Alan kemudian memperbaiki hubungan mereka kembali sebelum keduanya ikut bersaksi dengan Ian dan Ramsey melawan Biosyn. Sedangkan Macy memutuskan untuk kembali pulang bersama Owen dan Claire di rumah sederhana mereka lalu mengembalikan Beta kepada Blue. Beberapa waktu kemudian, PBB pun mengeluarkan dekret atau perintah yang menyatakan lembah Biosyn yang ada di Italia akan dijadikan suaka bagi para dinosaurus. Dan sesuai janjinya, Dr. Henry yang berhasil mempelajari DNA Macy akhirnya melepaskan belalang patogen ke alam untuk memusnahkan belalang purba ciptaan Biosyn. Dan film pun berakhir.